Pembakaran perpustakaan Baghdad. Di abad ke-8 hingga ke-11, Baghdad menjadi kota ilmu paling gemilang di dunia. Di sana berdiri Baitul Hikmah, sebuah perpustakaan besar sekaligus pusat penelitian. Ribuan buku dari Persia, Yunani, dan India diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, sehingga siapa saja yang belajar di Baghdad bisa memahami hampir semua pengetahuan dunia. Namun, kejayaan itu runtuh pada 1258 ketika pasukan Mongol di bawah Hulagu Khan menyerbu Baghdad. Sang khalifah menolak menyerah, sehingga pengepungan pun terjadi. Kota jatuh, ratusan ribu orang terbunuh, dan harta Baghdad dijarah habis-habisan. Hal yang paling menyedihkannya lagi, perpustakaan Baghdad dihancurkan. Ribuan buku dibakar atau dibuang ke sungai Tigris, hingga airnya dikabarkan berubah hitam karena tinta. Koleksi ilmu yang terkumpul selama berabad-abad itu pun lenyap dalam seketika. Mengapa Mongol melakukannya? Karena bagi mereka, harta dan kekuasaan lebih penting daripada ilmu. Mereka tidak mengenal tradisi pendidikan seperti umat Islam saat itu. Kesenjangan budaya inilah yang membuat pengetahuan yang seharusnya diwariskan kepada dunia justru tiba-tiba musnah tanpa jejak. Sejak saat itu, dunia Islam mengalami kemunduran, sementara Eropa mulai bangkit menuju Renaissance. Sejarawan percaya jika perpustakaan itu selamat, ilmu pengetahuan mungkin berkembang lebih cepat. Kisah ini mengajarkan bahwa ilmu adalah harta paling berharga dan menjaganya sama pentingnya dengan menjaga kehidupan. Pembakaran perpustakaan Alexandria. Perpustakaan Alexandria dibangun sekitar abad ketiga sebelum Masehi pada masa dinasti Ptolemaios. Perpustakaan ini menyimpan ratusan ribu gulungan papirus dari Mesir, Yunani, Persia, India, hingga Mesopotamia. Di dalamnya tersimpan ilmu tentang matematika, kedokteran, filsafat, hukum, sampai puisi. Bahkan tokoh besar seperti Euclid, Bapak Geometri, dan Heron, penemu mesin uap pertama, lahir dari atmosfer keilmuan Alexandria. Namun, kejayaan itu ternyata tidak bertahan lama. Sejak awal berdirinya, perpustakaan Alexandria beberapa kali mengalami kehancuran. Ada 3 teori besar mengenai siapa yang menghancurkannya. Pertama, pada 48 sebelum Masehi, saat Julius Caesar menyerang Alexandria, api dari kapal yang dibakar pasukannya menjalar ke gudang penyimpanan naskah. Kedua, pada abad ke-4 Masehi, saat Kaisar Theodosius melarang praktek paganisme, banyak kuil dan naskah kuno ikut dimusnahkan. Dan ketiga, pada abad ke-7 ketika pasukan muslim merebut Alexandria, muncul tuduhan bahwa manuskrip dibakar, meski sejarawan modern menilai kisah ini hanyalah propaganda politik. Namun, hal yang pasti sebagian besar koleksi berharga itu hilang. Gulungan papirus yang jumlahnya diperkirakan mencapai 500 juta hingga 1 juta lenyap dalam kebakaran dan perusakan. Hilangnya perpustakaan ini bukan sekadar musnahnya bangunan, tetapi hilangnya warisan pengetahuan yang sangat luas dan menjadi sebuah tragedi besar dalam sejarah manusia. Dampaknya pun terasa juga sangat besar. Dunia kehilangan ribuan karya ilmiah yang mungkin bisa mempercepat perkembangan sains berabad-abad lebih awal. Dunia kuno kehilangan salah satu otak kolektif terbesarnya. Dan hingga hari ini, perpustakaan Alexandria menjadi pengingat pahit bahwa ilmu pengetahuan adalah harta paling berharga umat manusia. Sekali hilang, ia takkan pernah bisa kembali utuh. Penghancuran Kodeks Maya. Di abad ke-16 di semenanjung Yucatan, bangsa Maya menyimpan tradisi tulis yang luar biasa. Mereka punya sistem aksara dengan ratusan simbol atau glyph yang digunakan untuk menulis tentang astronomi, sejarah, ramalan, hingga upacara keagamaan. Semua pengetahuan itu disimpan dalam buku kulit kayu yang disebut kodeks. Bagi suku Maya, kodeks bukan sekadar catatan, tapi juga bagian dari upacara suci. Namun pada 1562, seorang biarawan Spanyol bernama Diego de Landa memimpin aksi besar-besaran di kota Mani. Ia menemukan situs pemujaan tradisional dan menilainya sebagai penyembahan setan. Dengan semangat misi Kristennya, ia memerintahkan pembakaran besar-besaran. Ada 27 kodeks dan ribuan patung dihancurkan di depan umum. Peristiwa ini dikenal sebagai auto da fe. Bagi bangsa Maya, tentu saja itu adalah pukulan telak, sebab buku yang diwariskan leluhur mereka lenyap dalam api. Lantas, mengapa hal itu bisa terjadi? Pada masa itu, wilayah Yucatan berada di bawah kekuasaan Spanyol. Melalui perjanjian Tordesillas, penakluk diberi hak menguasai tanah dan menuntut penduduk pribumi untuk masuk Katolik. Delanda, dengan dalih memurnikan iman, bertindak seperti inkuisitor. Ia memaksakan baptisan, menginterogasi dengan kekerasan, bahkan melakukan penyiksaan. Semua yang dianggap pagan dimusnahkan, termasuk pengetahuan tertulis bangsa Maya. Dampaknya sangat besar. Hanya 4 kodeks yang berhasil selamat hingga sekarang, tersimpan di Dresden, Madrid, Paris, dan Mexico City. Padahal dulunya ada ratusan, bahkan ribuan. Dan hilangnya naskah itu, literasi masyarakat Maya menurun drastis. Pengetahuan mereka tentang bintang, matematika, dan sejarah ikutan musnah. Mereka dipaksa menggunakan alfabet Latin dan meninggalkan aksara leluhur. Dunia kehilangan warisan besar dari bangsa Maya. Jika kodeks itu masih ada, mungkin kita bisa memahami jauh lebih banyak tentang ilmu pengetahuan kuno Amerika. Kisah ini menjadi pengingat bahwa menghancurkan buku sama artinya dengan memutus ingatan peradaban manusia. Sungguh kejam.
Penghancuran perpustakaan dinasti Qin. Pada abad ketiga sebelum Masehi, Tiongkok baru saja dipersatukan oleh Kaisar Qin Shi Huang, penguasa pertama dinasti Qin. Ia terkenal menyatukan negeri, membangun tembok besar dan pasukan terakota yang mengawal makamnya. Namun di balik kejayaan itu, ada peristiwa kelam yang membuat sejarah intelektual Tiongkok terguncang. Pembakaran buku besar-besaran pada tahun 2013 sebelum Masehi. Atas saran penasihatnya, Qin Shi Huang memerintahkan semua karya klasik dari 100 aliran pemikiran untuk dihancurkan. Buku-buku Konfusianisme, puisi kuno, hingga sejarah masa lalu dianggap berbahaya karena bisa dipakai untuk mengkritik pemerintahannya. Hanya buku tentang pertanian, kedokteran, ramalan, dan sejarah resmi dinasti Qin yang dibiarkan. Semua yang melanggar perintah ini bisa dihukum berat. Bahkan ada catatan bahwa lebih dari 460 cendekiawan dikubur hidup-hidup karena menolak. Tujuan dari tindakan keras ini bukan sekadar vandalisme, melainkan upaya mengendalikan pikiran rakyat. Qin Shi Huang ingin memastikan hanya satu ideologi yang bertahan, yaitu legalisme, yang menekankan hukum keras dan ketaatan mutlak pada kaisar. Dengan begitu, tidak ada ruang bagi kritik, apalagi perbandingan dengan pemerintahan masa lalu. Namun kebijakan itu membawa dampak buruk. Banyak karya klasik hilang selamanya sehingga warisan pemikiran Tiongkok kuno menjadi terputus. Sejarawan menyebut kejatuhan cepat dinasti Qin tak lepas dari kebijakan represif ini. Ketika dinasti Han bangkit setelahnya, Konfusianisme kembali dijadikan dasar negara, tetapi banyak pengetahuan lain sudah musnah. His most notorious act was the burning of books and burying of scholars, a campaign to destroy the cultural and historical legacy of the previous dynasties. Tragedi pembakaran buku dinasti Qin menjadi contoh bagaimana penguasa berusaha menghapus arsip budaya demi menguasai sejarah. Dunia kehilangan banyak warisan berharga hanya karena ambisi politik seorang kaisar. Penjarahan dan pembakaran Nalanda. Universitas Nalanda di India berdiri sejak abad ke-5 di bawah dinasti Gupta dan pernah menjadi permata ilmu pengetahuan dunia. Disinilah filsafat Buddha, matematika, astronomi, kedokteran, hingga tata bahasa Sanskerta berkembang pesat. Ribuan cendekiawan dari Tiongkok, Jepang, Tibet, dan Asia Tengah menempuh perjalanan jauh untuk belajar di kampus raksasa ini. Xuanzang dan Yijing, penjara Tiongkok terkenal, bahkan meninggalkan catatan detail tentang kemegahannya. Lebih dari 10.000 biksu dan cendekiawan pernah hidup, belajar dan berdiskusi di dalam tembok Nalanda. Namun masa jaya itu hancur di akhir abad ke-12. Ihtiar al-Din Muhammad Bakhtiar Khilji, seorang komandan militer Turki dari dinasti Gurit, melancarkan invasi brutal ke Bihar. Berasal dari suku Khalji, ia dikenal dengan ambisi dan kebijakan bumi hangusnya. Setelah menguasai Benggala, Khilji mengarahkan serangannya ke Nalanda, bukan hanya untuk menaklukkan wilayah, tetapi juga menghapus pusat kebijaksanaan India yang telah berdiri berabad-abad. Tahun 1993 Masehi, pasukan Khilji menyerbu Nalanda. Ribuan biksu, mahasiswa, dan guru besar dibantai. Perpustakaan megah Dharma Gus yang menyimpan sekitar 9 juta manuskrip dibakar habis. Api konon menyala berbulan-bulan, melahap naskah tentang filsafat, kedokteran, astronomi, hingga literatur. Hanya sedikit manuskrip yang berhasil diselamatkan, dibawa para biksu ke Tibet dan Tiongkok. Tragedi ini dicatat oleh Min Haji Isiraj dalam kronik Tabakat-i-Nashiri, menandai bagaimana serangan itu bukan sekedar perang, melainkan penghancuran budaya yang disengaja. Kejatuhan Nalanda menjadi pukulan mematikan bagi Buddhisme di India. Tanpa pusat pembelajaran, banyak biksu melarikan diri ke luar negeri. Tradisi Buddha melemah, sementara ilmu pengetahuan India kehilangan rumah utamanya. Seandainya Nalanda bertahan, mungkin dunia akan menerima warisan pengetahuan yang lebih besar dalam bidang kedokteran, astronomi, bahkan teknologi. Tetapi kobaran api Khilji memutus mata rantai itu, meninggalkan kekosongan intelektual yang dampaknya terasa berabad-abad. The importance of Nalanda can also be gauged from the fact that it was recognized as a center of monastic as well as scholarly learning. Para sejarawan meyakini kehancuran ini bukan semata karena perbedaan agama. Nalanda memang sempat diserang Hun dan Raja Bengal sebelumnya, tetapi perang kekaisaran selalu memulihkannya. Bedanya, pada masa Khilji, Buddhisme sudah melemah di India, dan dinasti Pala yang menjadi pelindungnya runtuh. Maka invasi ini menjadi pukulan terakhir yang membuat Universitas Agung itu tak pernah bangkit lagi. Kini reruntuhan Nalanda yang berdiri di Bihar diakui UNESCO sebagai warisan dunia. Sisa tembok, biara, dan stupa agungnya seakan menjadi saksi bisu tragedi pembakaran pengetahuan terbesar dalam sejarah. Pemusnahan arsip Aztec dan Inca. Ada sebuah kota besar di atas danau dengan jalan bersih, pasar ramai, dan taman terapung yang bisa panen sepanjang tahun. Kota itu adalah Tenochtitlan, ibu kota bangsa Aztec dengan lebih dari 200.000 penduduk, lebih besar dari banyak kota Eropa saat itu. Ketika Hernán Cortés tiba tahun 1519, ia dan pasukannya terpesona, namun di balik kekaguman itu tersimpan niat lain, emas, kekuasaan, dan penaklukan. Aztec dikenal dengan tradisi keagamaan yang rumit, termasuk pengorbanan manusia. Gambaran ini dipakai penjajah untuk menyebut mereka liar dan membenarkan invasi. Setelah Cortés menawan Kaisar Moctezuma II, Tenochtitlan hancur. Ribuan naskah, catatan sejarah, serta karya seni dibakar. Tulisan piktograf mereka lenyap, sekolah hancur, dan agama asli dipaksa diganti Katolik. Identitas budaya mereka pun dilemahkan.
Hal serupa menimpa bangsa Inca di pegunungan Andes. Kekaisaran yang membentang 2.500 mil ini memiliki jalan raya menyaingi Romawi, pertanian terasering, dan kota indah seperti Machu Picchu. Meski tidak mengenal tulisan, mereka punya Quipu, tali simpul berwarna untuk mencatat pajak, panen, hingga data penduduk. Sebuah sistem administrasi canggih pada zamannya. Namun pada 1530-an, penakluk Spanyol merampas emas dan tanah, sekaligus menghancurkan Quipu, menutup kuil, dan memusnahkan simbol budaya. Catatan sejarah Inca hampir hilang seluruhnya, menyisakan mitos yang diwariskan secara lisan. Polanya jelas, dengan menghancurkan arsip dan pengetahuan, penjajah memutus ingatan kolektif bangsa agar lebih mudah dikuasai. Akibatnya, dunia kehilangan ribuan naskah Aztec yang mungkin menyimpan ilmu astronomi, pertanian hingga filsafat, serta kehilangan data Inca yang bisa memberikan pemahaman tentang administrasi dan matematika kuno. Hari ini yang tersisanya runutan seperti Teotihuacan dan Machu Picchu, sementara sejarah mereka ditulis dari sudut pandang penjajah.